Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian mendengarkan penjelasan tentang ruh gentayangan atau arwah gentayangan atau istilahnya roh penasaran, sebaiknya nyalakan tanda lonceng dan subscribe. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Aduh cintamu gak bakal bisa kemana-mana. Cuma ada kamu dalam hatinya. Kalau gak manjur bukan KPL namanya. Asalkan kamu jangan ampe sakiti hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu. Bismillahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kali ini kita akan membahas dan membedah, ada nggak sih arwah gentayangan seperti banyaknya orang yang masih mempercayai tentang istilah orang meninggal menjadi hantu, menjadi setan. Pertanyaannya, apakah kalian ikhlas apabila kalian meninggal dunia menjadi arwah gentayangan atau roh penasaran? Saya rasa 99% bahkan 100% pasti tidak akan ikhlas. Bila mana hidup di dunia, terus tiba-tiba pada saat meninggal dunia menjadi arwah gentayangan atau roh penasaran. Betul nggak? Nah, jadi tinggalin deh tuh kepercayaan tentang arwah gentayangan dan roh penasaran. Karena di lingkungan masyarakat sudah terkenal sekali dengan adanya roh gentayangan. Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati bisa hidup kembali berupa ruh. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang matinya tidak wajar seperti bunuh diri ataupun dibunuh orang lain, maka arwahnya menjadi penasaran. Arwah tersebut akan meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Namun, adakah arwah gentayangan dalam Islam? Nah, kali ini saya akan menjabarkan agar kalian paham mekanisme arwah itu seperti apa dan tidak lagi percaya dengan istilah orang meninggal baik wajar ataupun tidak wajar itu menjadi hantu, menjadi roh penasaran, menjadi arwah gentayangan. Jadi lupakan mindset tentang kepercayaan yang salah. Pertanyaannya simpel. Kalau kalian meninggal dunia, emang mau menjadi arwah penasaran dan roh gentayangan? Pastinya gak akan mau dong. Jadi buang tuh mindset kepercayaan itu. Kepercayaan yang salah. Nah, tentang arwah gentayangan atau hantu, ini adalah opini yang salah kaprah, gengs. Bukan persoalan ada tidak orang yang telah diganggu oleh hantu tersebut, tetapi dalam hal mengalamatkan siapakah yang menakut-nakuti itu. Memang ada riwayat yang menyebutkan adanya ruh manusia yang melihat bagaimana orang-orang yang masih hidup memperlakukan jasadnya. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika jenazah telah siap, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu orang saleh, ia berkata, segerakanlah aku. Tetapi jika tidak saleh, ia berkata kepada keluarganya, celaka, akan kalian bawa kemana aku? Segala sesuatu akan mendengar suaranya selain manusia. Dan andaikan manusia mendengarnya, niscaya akan jatuh tersungkur karena takut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh dua hal. Yang pertama, keterangan yang sahih menyebutkan bahwa orang kafir mendapat siksa kubur, atau istilahnya
orang jahat akan mendapat siksa kubur, sedangkan orang yang soleh mendapat nikmat kubur. Nah, terus gimana? Mereka bisa gentayangan dengan berbagai motif kayak tadi saya sampaikan, misalnya balas dendam, terus ada pesan yang belum disampaikan, terus menolong temannya yang masih hidup atau mencari kesenangan lain di dunia. Nah, ini impossible, apalagi sampai ada istilah horin ikut campur urusan jasad manusia atau ruh manusia. Horin itu tetap jin, namanya jin, senang untuk memanipulasi orang lain. Nah, andai kata jin horin itu telah ditinggalkan oleh ruh dan jasad, dia itu akan kembali juga kepada sang pencipta. Ngapain juga dia di bumi? Karena dia sudah tidak ada ruang lagi, sudah tidak ada jasad, tidak ada tubuh, tidak ada ruh orang yang telah meninggal. Gitu guys. Nah, yang kedua, misal orang yang telah mati diberi kesempatan nih untuk beramal lagi atau dihidupkan lagi. Tentunya mereka memilih fokus untuk beribadah, bukan untuk timbul terus nakut-nakutin orang atau balas dendam atau yang lainnya. Lagi pula bagaimana dengan hisapnya di akhirat jika dia membunuh setelah matinya. Itu yang harus kalian pikirkan. Bagaimana pula dengan catatan amalnya? Jelas hal ini menyelisihi dalil-dalil qat'i yang menyebutkan bahwa manusia putus amalnya ketika telah mati. Seperti hadis yang sudah sangat populer, jika manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak-anak soleh yang mendoakannya. Nah, hadis riwayat Muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 memberitakan nih bahwa orang-orang yang telah dikuburkan mustahil bisa kembali ke dunia kecuali dibangkitkan setelah hari kiamat. Orang-orang kafir atau roh jahat, orang yang meninggal dalam keadaan jahat atau tidak baik, ini terkurung dalam penjara atau alam kubur. Pada ayat lain Quran surat Ar-Rum ayat 56, jadi tidak ada kekuasaan manusia nih yang telah berada di alam kubur untuk bisa kembali ke dunia ini. Sering tuh saya bahas, seandainya kita ada di depan tembok. Tembok itu buatan siapa? Buatan manusia, gengs. Kalian pukul pakai tangan kosong tembok tersebut, yang ada tangan kalian yang hancur, bukan temboknya yang hancur. Kecuali kalian melatih bela diri sehingga sudah menjadi expert di bidang bela diri. Ada kemungkinan, tetapi melalui proses. Nah, untuk gampangnya tembok itu hancur bisa dilakukan dengan alat berat. Contoh besi, palu, pacul, atau kayu, baja untuk dihantamkan ke tembok. Itu buatan manusia. Nah, kalau buatan Tuhan, dinding ini kan pembatas. Barza itu artinya pembatas atau dinding atau tembok atau pagar. Nah, gimana? Siapa yang mampu untuk bisa menghancurkan dindingnya Allah? Kecuali Allah sendiri. Tapi kita kembali lagi merujuk nih di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 56. Jadi tidak ada kekuasaan manusia yang telah berada di alam kubur untuk bisa kembali ke dunia ini. Nah, itu catat baik-baik guys. Seperti Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 yang memberitakan bahwa orang-orang yang telah dikuburkan mustahil bisa kembali ke dunia kecuali dibangkitkan setelah hari kiamat. Seperti itu. Nabi kita mengabarkan bahwa setelah roh keluar dari tubuh manusia atau mati, roh itu diantar oleh malaikat menuju penciptanya atau Allah. Setelah itu dikembalikan ke alam kubur. Di alam kubur, roh mendapat pemeriksaan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Melalui pemeriksaan itulah roh ditempatkan pada tempat yang layak baginya. Kemudian dibukakanlah
untuknya pintu ke arah surga. Lalu kepadanya dikatakan, inilah tempat tinggalmu, dan itu pula lah yang diserahkan oleh Allah untukmu, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mayat itu merasakan kenikmatan yang besar dan umat berbahagia. Kemudian dikeluarkanlah kuburnya itu sampai 70 hasta dan diberi penerangan di dalamnya. Tubuhnya dikembalikan sebagaimana permulaan dahulu. Rohnya diletakkan di dalam kelompok roh yang suci, yaitu dalam tubuh seekor burung yang bertengger di salah satu pohon yang ada di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, maka jelaslah bahwa tidak ada roh gentayangan. Yang ada adalah roh orang yang mukmin tidak bisa terangkat ke atas gara-gara utangnya yang belum terbayar. Jadi bukan dia menjadi roh gentayangan, gengs. Kalau orang punya utang, kalian punya utang nih, terus tiba-tiba mati, nggak ada yang membayar, kalian akan terhambat untuk bisa masuk ke dalam barzah sambil menunggu dibayarkan hutangnya oleh keluarga sampai terjadinya hari kiamat gitu. Walaupun ruhnya itu masih dibelenggu karena utang atau tidak bisa terangkat, bukan berarti dia jadi roh gentayangan atau arwah penasaran gitu, gengs. Terus ngeganggu manusia, nakut-nakutin manusia, nggak ada itu. Nah, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa tidak ada hantu di dalam arti roh mati ke dunia mengganggu manusia. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Apa yang selama ini diyakini oleh sebagian besar umat Islam hanyalah tipu daya setan dari bangsa jin. Setanlah yang menyamar sebagai orang-orang yang tertipu. Setanlah yang masuk ke dalam tubuh manusia dan mengaku-ngaku sebagai roh, orang tua, terus raja, terus wali dan lain sebagainya. Karena hanya setan atau jin yang diberi kemampuan oleh Allah untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Sebagaimana keterangan Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya setan atau jin beredar di dalam tubuh diri manusia seperti aliran darah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah penggambaran, benarkah ada arwah gentayangan atau roh penasaran, gengs. Jadi sudah kita bahas di tayangan kali ini, biar kita menjadi paham, terus menjadi acuan buat diri kita untuk tidak mempercayai istilah arwah gentayangan atau roh penasaran. Saya Al-Fakir, usikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.